Ini kita sebelum pembaptisan, ini sebelah kanannya adalah anaknya yang perempuan, ya, dan anak ini tidak mau. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Fakta, data, dan bukti sejarah. Mereka hanya modal congor besar dan mereka hanya bisa berasumsi. Dan saat ini mereka sedang mengemis-ngemis dan menangis-nangis berlutut di kaki orang Kristen dan menyembah kepada orang Kristen agar Isa mereka diakui sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, itulah channel-channel sampah. Jangan diikuti, jangan ditonton, maka Anda akan tersesat. Selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, dimanapun saudara-saudaraku berada yang sudah hadir di live chat ataupun yang menyaksikan live ini secara langsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kenapa kita ada malam, sore, siang, dan pagi? Karena bumi ini bulat. Tuhan Yesus kita telah menciptakan bumi ini bulat sebagai Sang Firman yang pada mulanya sudah menciptakan bumi ini dan sudah ada sejak dahulu kala. Kemudian setelah Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, kemudian ada makhluk yang mengaku dia menciptakan bumi yang dihamparkan, bumi yang datar, seperti kue cucur, seperti telur mata sapi, seperti tripleks, seperti kardus, seperti kain, seperti permadani, dan mengatakan bahwa matahari tenggelam di lumpur yang hitam dan juga air mani keluar dari tulang dada dan tulang punggung. Jangan dipercaya. Dia bukan Tuhan, tapi hantu alias iblis alias setan alias dajjal yang mengaku-ngaku Tuhan tanpa bisa membuktikan dirinya Tuhan. Sekali lagi, jangan percaya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menciptakan bumi ini bulat. Dan percayalah kepada Alkitab, firman Tuhan, kitab suci satu-satunya di dunia. Tidak ada lagi kitab suci selain daripada Alkitab. Di luar Alkitab bukan kitab suci, tetapi kitab dongeng omong kosong, karangan hantu, iblis, setan alias dajjal. Jangan percaya. Jika percaya, maka engkau akan binasa. Besem ha'af ya ben ferruah hakodes ha Elohim echad. Bismil ab wal ibn wal rahul kudus ilahun wahid. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, Trinitas yang suci. Itulah iman kekristenan. Jangan keluar dari Trinitas, jangan menolak Trinitas, jangan menyangkal Trinitas, maka engkau akan binasa. Karena antikris atau pengikut setan, hantu, iblis alias dajjal, mereka adalah antikris sejati. Karena mereka menolak Yesus adalah Tuhan, mereka menolak Trinitas, dan mereka mengatakan Yesus tidak disalibkan. Itulah karangan hantu, setan, iblis alias dajjal. Jangan percaya. Sekali lagi, selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam satu batu. Batu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Batu tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan batu tidak bisa menjadi manusia karena dia tidak mampu menjadi manusia. Seperti Sang Firman
Elohim yang nuzul ke dunia menjadi manusia bernama Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Di room saya sudah ditemani bersama KH David King, Hellboy dan Kopral Jono. Haleluya. Shalom, selamat malam KH David King. Shalom, selamat malam Hellboy. Shalom, selamat malam Kopral Jono. Selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat pagi. Haleluya. Halo. Baik. Shalom. Kok salamnya banyak banget. Shalom alaikum. Anak dari neraka, dia mana tahu shalom. Oke, baik. Topiknya pada malam hari ini, ya, sebelum kita masuk nanti ke topik besok hari Sabtu, saya sudah canangkan kita akan masuk ke dalam topik pembuktian fakta dan sejarah Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Itulah Natal yang sebenarnya. Bukan seperti propaganda kadrun yang mengatakan bahwa tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Saturnalia atau Dewa Matahari. Itulah propaganda mereka supaya Nabi Isanya bisa disamakan dengan Yesus. Itu topiknya. Isa AS bagimu, Isa AS-mu bagimu, Yesus Kristusku bagiku. Amin. Jangan engkau sama-samakan Isa AS-mu dengan Tuhan Yesus Kristusku. Berbeda bagaikan langit dan bumi, berbeda antara hitam dan putih, berbeda antara tokoh fiktif dongeng omong kosong dengan tokoh fakta yang terbukti secara data, fakta dan bukti sejarah. Jangan engkau sama-samakan. Terimalah perbedaan itu, ya. Isa AS-mu bagimu, silakan ambil, silakan kau jadikan apa. Yesus Kristusku bagiku, karena dia adalah Tuhan. Isa AS-mu bukan siapa-siapa, tidak berkuasa apapun. Dongeng omong kosong. Oke. Berbicara Isa dan Kristus tidak akan ada habisnya. Mereka selalu mengemis-ngemis, mereka selalu mengais-ngais, mereka sampai nangis-nangis, bahkan jika perlu mencium kaki orang Kristen untuk supaya orang Kristen mengakui Yesus adalah Isa dan Isa adalah Yesus. Padahal kedua pribadi yang disebutkan ini berbeda 1.000.000% bagaikan langit dan bumi. Yang satu dongeng omong kosong, yang satu fakta berdasarkan sejarah dan kebenaran. Itu baik. Sebelum kita mulai ya Pak King, tadi kita baru saja membaptis ya Pak King, dua orang saudara kita, yaitu saudara Yeremias dan Daniel. Nah, ternyata saat ini banyak ya yang minta dibaptiskan. Karena apa? Karena mereka sudah tahu kebenaran. Mereka murtad, keluar dari kepercayaannya. Kepercayaannya iman yang tidak bisa memberikan kebenaran. Iman yang tidak bisa memberikan bukti.
Maka mereka keluar dari kegelapan dan kesesatan, masuk ke dalam terang dan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Jalan yang lurus itu adalah Yesus Kristus, bukan Isa. Yesus Kristus yang akan membawa kita masuk ke dalam surga. Jadi tadi 2 orang, dan di dalam minggu-minggu yang akan datang akan berbondong-bondong, akan dibaptiskan. Minggu lalu kita sudah membaptiskan satu keluarga. Hari ini kita membaptiskan 2 orang. Maka itu Pak David King ya, karena banyak mungkin sampai setiap minggu kita membaptiskan, maka yang sangat kita perlukan pastinya ada yang mau dan terbeban menjadi donatur tetap ya Pak David King. Yes, betul. Untuk pembaptisan ini, karena tuayan sudah menguning. Amin. Dan pekerja-pekerja kita sedikit dan sangat memerlukan peralatan untuk menuai padi. Karena apa? Karena setelah kita baptiskan harus kita muridkan. Betul Pak King? Iya, betul sekali. Setelah kita muridkan, mereka memerlukan tempat ibadah. Bukan hanya sekedar membaptis setelah itu kita lepaskan. Maka ketika mereka sudah menjadi domba, ketika kita lepaskan, tidak kita muridkan, tidak kita akomodir mereka untuk beribadah, maka tidak menutup kemungkinan mereka kembali menjadi kambing. Maka itu sekali lagi dengan segala kerendahan hati kita mohon ada yang tergerak untuk menjadi donatur tetap untuk kita membaptiskan saudara-saudara kita, karena memang hampir setiap minggu depan juga ada 4 orang lagi ya Pak King yang akan kita baptiskan, dan itu semua setelah dibaptiskan kita akan memberikan mereka kehidupan yang baru ya Pak King. Kehidupan yang lama sudah dibuang. Di dalam kehidupan yang baru mereka pasti memerlukan yang namanya pekerjaan untuk mendapatkan nafkah. Karena apa? Karena setelah mereka beralih dari kegelapan masuk ke dalam terang, di tempat kegelapan ini setan-setan masih terus merongrong mereka, melakukan persekusi, melakukan segala macam, bahkan kehilangan pekerjaan. Maka itu di dalam yayasan kita memberdayakan mereka juga. Setelah mereka hidup baru, maka mereka harus tetap menjalani kehidupannya sehari-hari di dalam pekerjaan. Ketika mereka mempunyai satu keahlian, maka kita akan masukkan ke mereka ke dalam keahlian tersebut dan akan kita salurkan supaya mereka bekerja dengan identitas baru sebagai seorang pengikut Yesus. Jadi kita perlu dana yang tidak sedikit ya Pak David King. Jadi sekali lagi dengan segala kerendahan hati kami mengharap bahwa ada orang-orang yang tergerak hatinya untuk menjadi donatur tetap untuk kita menuai tuayan yang sudah menguning ini. Betul Pak David King? Mari kita lihat yang kita sudah baptiskan tadi. Walaupun hujan petir ya Pak King. Walaupun hujan deras, hujan petir menggelegar, tetapi semangat untuk dibaptis mereka
luar biasa. Yes. Kita tidak perlu menyebutkan nama sebelum dibaptiskan, karena kita menjaga privasi saudara kita ini. Betul. Ya, tadi setelah kita baptis, kita berdiskusi, kita berbicara, ya ngobrol, maka dia mengatakan bahwa sekarang saya sudah lahir baru. Ya. Saya tanya kan, terus hidup yang lama sudah dimasukkan ke dalam air, dikubur di dalam air. Luar biasa ya. Haleluya. Kita akan lihat yang sudah dibaptiskan, walaupun ada videonya tapi belum saya edit ya pakainya, jadi Ya. nah, harus berhati-hati kita ya. Nah, inilah saudara kita yang baru dibaptis tadi. Ini kedua saudara kita yang baru saja dibaptis Ya. dan menerima nama baptis mereka. Yang satu siapa Pak King? Daniel. Daniel. Yang satu Lagi Yeremia. Yeremia. Luar biasa. Dua pria. Ya. Kedua-duanya pria. Kalau minggu lalu satu keluarga, satu pria, 3 wanita. Ya, ini kedua saudara kita yang dibaptis tadi. Ini ketika dibaptiskan, hidupnya yang lama telah ditenggelamkan di dalam air ya Pak King. Luar biasa. Betul sekali. Ini dia. Ini yang bernama Daniel, saudara kita. Kehidupannya yang lama, kegelapan dan kesesatannya sudah dibenamkan dan dikubur di dalam air. Ya, ini Daniel, dan yang ini Yeremia. adalah Yeremia. Yeremia. Wow, luar biasa. Ini adalah saudara kita Yeremia. Ini adalah Yeremia. Yang tadi kita lihat Daniel. Luar biasa. Haleluya. Tuayan sudah menguning. Banyak yang harus kita tuai. Dan Amin. banyak yang harus kita baptiskan. Melepaskan dari, mengeluarkan dari kegelapan. Jadi sangat kita perlukan donatur tetap Betul. yang bisa membantu kita Ya. untuk melaksanakan misi ini. Betul. Karena tanpa itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Ya, Pak David King? Betul sekali. Jadi, Ini kita sewa nih kolam renang ini kita sewa ya, dan Ya, tidak dan- boleh masuk setelah kita selesai baptis baru boleh mereka berenang. amin. Ya, jadi kita harus kita harus ini, dan juga setelah ini juga kita harus muridkan mereka, Betul. kita harus ajarkan mereka Alkitab, kita harus menampung mereka di tempat ibadah kita, karena tidak semua gereja atau tempat ibadah berani menerima ini. Kita yang akan menampung mereka, termasuk di dalam memberikan mereka hidup yang baru, pekerjaan yang baru. Karena pekerjaan yang lama sudah pasti ketika mereka beralih, maka mereka akan jadi objek persekusi, bahkan bisa dikeluarkan dari pekerjaannya.
Maka itu kita sudah mempersiapkan untuk mereka pelatihan, untuk mereka dapat bekerja kembali. Dan itu semua memerlukan biaya yang tidak sedikit. Itulah. Silakan Pak King, ada yang mau ditambahkan sebelum kita masuk ke dalam topik? Tapi sebelum kita masuk ke dalam topik, kita berdoa dulu. Berterima kasih kepada Tuhan. Silakan Pak King. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat malam yang indah. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami di dalam pelayanan melalui channel Lidara Rewawa, channel edukasi yang memberikan banyak pencerahan kepada orang-orang yang belum memahami iman Kristen, belum memahami Alkitab, sehingga mereka menghina-hina Alkitab, menghina Tuhan Yesus, menghina rasul-rasul dan nabi-nabi. Biarlah melalui channel ini banyak dibukakan rahasia-rahasia untuk disampaikan kepada orang-orang yang belum mengerti ajaran kekristenan, dan juga Tuhan bagi mereka orang-orang Kristen KTP, orang-orang Kristen turunan yang belum bertemu secara pribadi dengan Yesus Kristus, belum mengalami secara pribadi, biarlah melalui channel ini Tuhan, di dalam kami mengajarkan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan membuka rahasia-rahasia pengajaran. Biarlah Tuhan sendiri menambahkan hikmat marifat, khususnya kepada hamba-Mu Pak Lidara yang sebagai narasumber, yang terus berbicara, menyampaikan kebenaran. Tuhan, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka banyak orang yang mendapat pencerahan. Kami berdoa Tuhan, lindungilah selama live ini berlangsung, jauhkan dari segala mara bahaya, segala rancangan-rancangan jahat, dari orang-orang yang ingin berbuat jahat. Biarlah Tuhan melindungi kami semua, membungkus kami dengan kemuliaan-Mu. Tuhan yang menuntun dari awal hingga akhirnya di dalam pimpinan daripada kuasa Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk segala peralatan yang dipergunakan dalam live ini. Tuhan sucikan, kuduskan. Biarlah semua peralatan dapat bekerja dengan baik, sehingga menghasilkan hasil yang sempurna, dapat dilihat, dapat didengar dengan baik, dan dapat ditangkap dengan baik juga. Biarlah Tuhan lewat pelayanan ini, nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan, dimuliakan, diagungkan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Engkau, Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua live ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Sakti, nama yang Maha Ajaib, nama di atas segala nama. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Ya, itu ya, luar biasa. Nah, mengapa kita memerlukan, kita perlu sampaikan ya Pak ya, kenapa kita memerlukan yang tergerak hatinya untuk membantu, karena apa? Karena kita memberikan contoh ibu ini yang minggu kemarin satu keluarga dibaptiskan, tapi sekarang dia harus keluar dari rumahnya karena dipersekusi. Dan kemarin saudara kita ini ikut beribadah dengan kita hari Minggu. Ya, dia menceritakan, maka kita memberikan dia jalan keluar. Kita menyediakan tempat tinggal bagi dia dengan kedua orang anaknya, karena sang anak juga dipersekusi di sekolahnya maupun di tempat tinggalnya.
maka kita akan berusaha untuk memindahkan dia ke tempat yang baru. Ini saudari kita yang sudah dibaptis kemarin, ya, minggu lalu ya Pak King ya, minggu lalu sudah dibaptis dan sekarang kemarin ketika beribadah dia menceritakan keadaannya. Inilah keluarga ibu ini ketika pembaptisan minggu lalu ya, tepatnya tanggal 29 November. Ini ya, ini kita sebelum pembaptisan, ini sebelah kanannya adalah anaknya yang perempuan ya, dan anak ini tidak mau memakai jilbab di sekolahnya karena dia mengatakan saya orang Kristen, dan anak ini dipersekusi. Sangat kasihan ya, sangat kasihan sekali. Begitu juga saudaranya yang laki-laki. Jadi inilah mengapa kita memerlukan bantuan dari saudara-saudara kita jika ada yang berkeinginan menjadi donatur tetap untuk menuai tuayan-tuayan yang sudah menguning. Iya, betul. Dan dengan itu kita menunjukkan kasih kita, dan kita menunjukkan buah-buah roh kita bagi mereka. Dan jangan kita anggap melalui mereka inilah nanti banyak jiwa-jiwa yang akan datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengaku Tuhan adalah juru selamatnya dan segera dibaptis. Begitu ya Pak King? Silakan Pak King, ada yang mau ditambahkan sebelum kita masuk ke dalam topik? Masalah pembaptisan juga ya, ada kita memberikan juga mereka makan siang, karena dibaptis itu ada yang jam 12, ada yang jam 1 siang. Jadi kita memberikan mereka makan, dan juga ada yang nggak punya ongkos biaya ya, jadi kita memberikan. Dan seperti ibu yang tadi dibicara Pak Lidara juga itu, karena suaminya meninggal, dia numpang di rumah orang, di rumah bosnya yang seorang seberang, ya harus memang perhatian ya dari orang Kristen, karena mereka pasti dipersekusi. Apalagi kalau tahu dia sudah menjadi Kristen, pasti ditendang keluar dari sana. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus menolong pekerjaan Tuhan ini. Karena belum masalah pemuritan juga ya, membutuhkan biaya juga. Mereka bolak-balik dari rumahnya, tempat tinggalnya ke gereja, itu butuh biaya. Selama 6 bulan ya, kita harus memuridkan mereka. Pak Lidara dan teman-teman semua bahu-membahu membantu untuk biaya. Memang kalau kita sendiri kita nggak kuat. Karena itu tuayan begitu banyak, saudara. Tuayan begitu luar biasa. Masalahnya ini pembiayaan untuk kita memuridkan mereka. Ini perlu biaya, saudara. Apalagi kolam renang itu kan kita bayar. Karena kita mencari tempat yang aman. Ini bukan membaptiskan orang Kristen, tetapi membaptiskan orang yang dari gelap dibawa kepada terang. Jadi kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati sekali, jangan sampai ada masalah. Karena itu kita juga mewajibkan mereka untuk membuat surat hitam atas putih bahwa pembaptisan ini bukan pemaksaan,
dari pihak gereja untuk memaksa mereka menjadi Kristen, tetapi dari niat hati mereka yang memang mau berpindah iman, percaya kepada Yesus. Ya, resiko pasti ada, saudara. Ya, kita tahu kita ada di negeri mana. Kita tahu kita ada di negara mana. Jadi ini sudah terbuka. Karena itu, saudara, proyek ini besar. Ya, belum lagi masalah kita ada juga membawa apologet Kristen atau yang Muslim yang sudah pindah kepada Kristen untuk membawa mereka ke Israel, terutama mereka yang aktif di dunia YouTube. Mereka perlu sekali pergi ke sana untuk melihat arkeologi. Jadi membutuhkan juga biaya. Jadi kita sudah buka dompet donasi sudah dari bulan kemarin ya, Pak Lidara ya. Ya. Dananya belum lancar masuk. Sudah masuk tapi belum lancar. Saya pengen rindu kita semua. Amin. Ya, tidak banyak-banyak, satu orang 100.000, 50.000, berapa saja ya. Itu kita sudah menjadi saluran berkat. Kita bisa memberangkatkan orang, itu satu hal yang luar biasa. Apalagi bukan ke tempat-tempat yang maksiat, tapi ini tempat yang benar-benar di mana kemuliaan Tuhan turun di sana, di Israel. Jadi saudara, kita ada target 2 orang lagi sekarang, Ibu Uti Watimena dan juga Elia Miron yang sekarang juga lagi viral di Indonesia. Ya, kita harapkan bulan Maret mereka bisa berangkat. Kita doakan dan kita sama-sama berjuang. Ini bukan proyek Palidara dan saya, tapi ini proyek Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja dengan luar biasa, karena dana itu bagi Tuhan kecil. Kalau kita mau bahu-membahu, saya yakin dan percaya masalah berat jadi ringan. Tapi kalau kita bekerja sendiri saja, maka itu akan berat, saudara. Karena itu dibutuhkan dana. Ya, siapapun yang mendengar siaran ini, malam ini, dimanapun berada. Kalau kita melihat orang seberang, mereka membantu Palestina, Hamas. Mereka rela berjuang, mengirimkan dana-dana mereka ke sana. Ya, kita tahu Hamas adalah teroris. Tetapi kita, anak-anak Tuhan, kita tahu, kita mengirim orang-orang yang benar-benar berjuang sebagai apologet yang berada di garis depan. Ya, mereka berada di garis depan mempertaruhkan nyawa mereka. Bahkan boleh dikatakan kaki mereka satu itu ada di penjara. Tetapi mereka mau bertarung iman mereka. Meluruskan pandangan-pandangan yang keliru. Tentu kita butuh orang-orang yang berkompeten, yang benar-benar ahli, yang mengerti tentang apologetik, ya, yang mengerti tentang ilmu-ilmu teologi dan juga arkeologi. Karena itu kita harus saling bahu-membahu, tetap proyek ini berjalan, ya, tetap kita dukung dan juga pembaptisan. Karena banyak sekali hasil dari siaran YouTube ini yang membawa orang yang tidak mengenal Kristus jadi mengenal Kristus. Ini fakta, saudara. Gereja tidak berbuat seperti ini. Gereja tidak melakukan seperti ini. Tetapi para YouTuber, Kristuber, anak-anak Tuhan, kita berdiri memberitakan firman Tuhan dan meluruskan pandangan-pandangan yang keliru, dan banyak sekali jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Mereka banyak bertanya tentang Alkitab, tentang Tuhan Yesus, Rasul Paulus, dan juga nabi-nabi. Dan banyak dari mereka yang bertobat. Ada seorang anak, saudara, masih sekitar mungkin umur 17-18 tahun. Dia kerja di sebuah perusahaan jahit-jahit, yang menjahit ya. Tapi dia nggak bisa keluar dari sana, dia sudah mau dibaptis. Karena kalau dia dibaptis, ketahuan dia pasti diusir keluar. Dan dia tidak ada lapangan pekerjaan. Sampai sekarang
saya belum bisa ambil keputusan. Karena dia berbicara kepada saya, Pak King, bagaimana ini? Kalau saya dibaptis ketahuan, saya dikeluarkan dari sini, bagaimana penghidupan saya? Oh, saya belum bisa jawab, saudara. Inilah yang kita hadapi. Ya, inilah yang kita hadapi di dunia YouTube ini. Makanya kita butuh donatur untuk benar-benar membantu ini supaya berjalan proyek ini. Ya, tinggal tergantung Anda sekalian yang mendengar ini. Apakah Anda juga mau turut ambil bagian dalam beban ini? Ya, karena ini ibadah yang sejati, kata Tuhan. Ibadah yang sejati yang ini nih, yang mendukung rasul-rasul. Ya, seperti rasul-rasul yang pergi itu. Mereka, ya, Yesus bilang pergi. Ya, jalan berdua-dua. Sampaikan firman Tuhan. Jikalau ada orang yang menolak kamu, kebaskanlah kakimu dari debu kakimu. Nggak usah bawa apa-apa, pergi saja. Artinya pemeliharaan Tuhan ada. Dan saya yakin ketika malam hari ini kita berdiskusi dan menyampaikan ini, bukan kita mengemis, tetapi ini adalah kenyataan yang kita hadapi. Anda tergerak hati, Anda ingin mendukung pelayanan ini, silakan Anda berhubungan dengan Pak Lidara yang memang mengelola ini semua. Dan saya membantu Pak Lidara di sini. Kira-kira begitu dulu dari Pak Lidara. Semoga Ya, ini berkat kita semua. Baik, luar biasa ya itu ya. Jadi banyak pasti kita apologet dan gereja di mana-mana pun di seluruh Indonesia yang membaptiskan. Karena menurut data dari Kementerian Agama sendiri dan data dari pihak mereka sendiri. Karena kita tidak pernah melakukan data-data, pihak dari Kadrun sendiri, mereka sudah sangat ketakutan karena 1 juta orang setiap tahun di Indonesia murtad, meninggalkan agamanya. Kita dengarkan statement mereka sebelum kita masuk ke dalam topik, karena topik inilah yang menjadi tolok ukur. Kita dengarkan data dari mereka sendiri. Dewasa ini lebih getol mereka berdakwah mengajak orang Islam masuk Kristen. Makanya pemurtadan atau kristenisasi di Indonesia itu sangat marak sekali. Tahu nggak Bapak Ibu, pemurtadan di dunia ini ya, paling berhasil di Indonesia loh. Yang mayoritas muslim. Pemurtadan yang paling berhasil di Indonesia, di dunia ini, di Indonesia. Muslim tiap tahun itu lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen. Data mereka sendiri. Kita tidak perlu mengeluarkan data. Karena apa? Karena jiwa-jiwa baru mereka sudah mengenal kebenaran itu. Jadi tidak perlu data lagi ya. Kita dengarkan lagi. Tetapi yang terjadi di Asia Pasifik, mereka naik dengan drastis dari 4,5% menjadi 13,1%, artinya naik 3 kali lipat. Nah ini makanya di sini Asia Pasifik itu termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia adalah negara yang menjadi target pemurtadan Asia Pasifik. Dan lebih parah lagi di Afrika. Afrika naik dari 1,4% menjadi 3,6%, naik 15 kali lipat. Jadi mereka pindahkan target itu ke Asia Pasifik dan ke Afrika. Halaman berikutnya. Di antara sekte dalam agama Kristen atau Nasrani, ternyata Katolik merupakan pengaruh terbesar, yaitu 1,1 miliar tahun 2011.
atau dalam persentase 15,9%. Baru Protestan 11,6% dan Ortodoks. Nah, nanti kita lihat nanti apakah memang ada korelasi orang Katolikkah atau Kristenkah yang masuk yang memurtadkan orang Indonesia ini. Apa yang terjadi kemudian di Indonesia, Protestan atau Katolik? Tetapi yang menarik, negara Timur Tengah, negara yang bertahan paling kecil dan tidak pernah berubah persentasenya dari pemurtadan. Ini datanya, Timur Tengah itu benua yang tidak terpengaruh oleh pemurtadan. Kita lihat datanya beberapa. Saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini, Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul? Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan. Betul? Kenapa orang sampai terjadi murtad, ibu-ibu dan bapak-bapak? Sementara di satu sisi ada juga saudara kita dari agama lain masuk ke dalam agama Islam. Kalau orang yang pindah dari agama lain ke dalam agama Islam ini, Ya, itu datanya. Itu kan baru di Indonesia. Itu baru di Indonesia. Kita lihat data pemurtadan di dunia. Mereka kejang-kejang. Bukan hanya di Indonesia. Terguncang hebat. Terguncang hebat seluruh dunia. Bahkan kawasan Jazirah Arab. Iya. Mereka minta ampun. Kita dengarkan. I want to talk about a remarkable phenomenon that is going on in Asia and Africa, namely the large-scale conversion of Muslims to Christianity. Historically, this is completely unprecedented. Historically, it's very difficult, and very few people have converted out of Islam. There are a couple of exceptions to that rule, but in general, well, we know that Islam doesn't like people to convert out. In fact, if you think of the old line about the Hotel California, you can check out anytime you like, but you can never leave. That applies to Islam. You can't leave. And you can't leave to become an atheist, and you can't leave to become a member of another religion. In both cases, it's considered not just losing your faith, but apostasy, betraying the Muslim people. And it's been punishable by imprisonment or beatings, or in some cases, even death. Remember, for example, the fatwa that was put on Salman Rushdie, the writer, because he was seen as a sort of apostate to Islam. So this strategy of making it difficult, if not impossible, to convert out has historically stopped Muslims from doing it. And there, as I say, are a few exceptions to this. Makin lama, makin jauh umat Islam semakin tergerus. Pemurtatan merajalela, terutama di suku Aceh, Padang, Sunda, Betawi, dan Arab. Ini yang berbicara semua pendeta. Ini pendeta ini yang bicara ini dari Ya, ini semua pendeta. Karena otak mereka ini Pak. iya, kalau mereka kadrun, kalau sudah terguncang pasti mereka bilang ini karangan Oten. Ini yang ngomong pendeta. Ini Oten ini. Ini pendeta. Tadi pendeta Pentakosta. Ini pendeta GBI. Ya, ada yang Koptik. Kita dengar. Hampir setiap hari saya menerima laporan ada yang murtad.
hampir setiap hari menerima laporan ada yang murtad. Baru. Hebat pendeta GBI ini. Di Jakarta Timur, enak dia mengatakan, maaf ya ma, saya sudah Kristen. Ancaman ini luar biasa. Strategi mereka dalam makro. Ya, jadi pemurtadan. Kita lihat lagi, itu Indonesia. Kita lihat di dunia ini. Fakta dan bukti berbicara. Waduh. Thing that is really threatening the core of our society. Ini pendeta ini ya. Something that is Ini pendeta pendeta bukan pendeta Protestan di Malaysia. Oh, Protestan Malaysia. Ya, kita dengarkan ya. so serious that almost every single day I deal with it. Every single day. And that is Muslim youth leaving Islam. What percentage do you think that would be? Is it 2% of our youth? Is it 3? Give me a number. I want to share with you. Give me a number. 10, 5%. No, I want more than 5. 15, more. Lebih. 20, more. Wow. 24% of Muslim youth are leaving Islam. Wow. Do you know how many Muslims became atheists today? Ini orang Polls conducted in the Muslim world revealed Ini pendeta ini Pak Koptik. Koptik ini. Di Arab. 5% of Muslims in some of the most conservative Muslim countries in the world are closet atheists. Right now, there are non-profit organizations all over the world whose mission is to spread atheism in Muslim lands. One of my friends did an internet search on the words "why Islam is true." Do you know what he found? At the top of the search results was an organization of ex-Muslims who had paid Google to make sure that anyone who searched on those words would find their results displayed prominently before all other search results. Wallahi, some people have been calling me and giving me Muhammad Hijab ini ahli dakwah. Muhammad Hijab ngamuk-ngamuk karena banyak yang murtad. Jadi jenggotnya dia sudah panjang, berdakwah justru malah banyak yang murtad setelah mendengarkan dakwahnya dia. Saya kira penginjil Palidara. Iya, dia jadi penginjil jalanan. some emails. Brother, I have doubts. What doubts, man? What embarrassment is that? Why you have doubts? Why? Get the hell out of here! Get the hell out of here! And these weak Muslims in the West, sending me emails and this I'm using my face and I'm a Hafiz. I'm using, get the hell out! You are never a strong believer in the first place, you weakling. You're a weakling. It is rare. Nah, lo, pendeta mana nih? Ini pendeta Afrika. Dari Pentakosta Afrika. You would find back home a young man or a young woman addressing their parents, their family, and telling them, I don't believe in Allah. Nah, lo. Mereka, anak-anak di dalam keluarga mereka sudah tidak percaya Allah dan Muhammad. I don't believe that Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a messenger of Allah. I don't believe that the Quran is a book of revelation. That is unthinkable. That is the unthinkable. It is happening. It is happening continuously. It is going to become an avalanche, a tsunami that is going to hit our community. Tsunami
tsunami murtad. In such a way that we will have a very difficult time standing. Waktu kesulitan yang besar. Kita lihat lagi 6 juta muslim setiap tahun di seluruh dunia murtad. 6 million Muslims convert to Christianity in Africa alone each year. According to Al Jazeera's interview with Sheikh. Menurut Al Jazeera ini televisinya Oten. Indonesia. Oten, Pak. Indonesia. Al Jazeera ini televisinya Zionis Israel. Oh, begitu ya. Iya. Ini settingan katanya. Settingan. Menurut Al Jazeera, setelah diteliti 6 juta setiap tahun di dunia murtad meninggalkan Islam. Ahmad Al-Qahtani, the president of the Companions Lighthouse for the Science of Islamic Law. In every hour, 667 Muslims convert to Christianity. Setiap jam di dunia, termasuk di kita tadi ya Pak King, habis kita baptiskan, setiap jam di dunia 667 Muslim masuk Kristen. Setiap jam, setiap hari. Ya, kita punya datanya. Every day, 16,000 Muslims convert to Christianity. Setiap hari 16.000, setiap jam 667 orang. Setiap hari 16.000. Every year, 6 million Muslims. Setiap tahun 6 juta. Convert to Christianity in Africa alone, so you can imagine the worldwide numbers. How many others of them convert to Buddhism, Hinduism, Judaism, or just plain atheism? Millions. After reporting this, Al Jazeera has since removed the interview and details, but we got the screen cap from the original story. Setelah melaporkan ini, Al Jazeera menghapus semuanya. Takut digeruduk oleh kadrun. Tetapi kita sudah men-save semua datanya. Ya, luar biasa. Islam, SVM News. Ini adalah ya, Pendeta Ahmad Al-Qahtani. Dia adalah presiden Islam Foundation seluruh dunia. Makanya dia mengatakan ini wawancaranya dia di Al Jazeera, dan wawancara ini sekarang dihapus oleh Al Jazeera. Ini bukan orang Kristen ya? Iya, ini pendeta namanya Ahmad Al-Qahtani. Dia mengatakan diskusi dengan Maher Abdallah bahwa 6 juta إسلام pindah ke Kristen. أريد أن أستضيف اليوم رجلا خبيرا في موضوع التبشير والتنصير في إفريقيا، وإن كان تركيزه على التنصير في المقام الأول، الشيخ أحمد القطعاني مدير منارة الصحابة للعلوم الشرعية في ليبيا. The president of the Companions Lighthouse for the Science of Islamic Law in Libya. وهو معهد متخصص في تخريج الأئمة والدعاة. شيخ أحمد، أهلا بك في الشريعة والحياة. مرحبا. حقيقة هذه الكلمة أقل بكثير مما يجب، وكما قلنا في أول كلام من حق كل أحد أن يدعو لدينه وهو ما يسمى التبشير. أما التنصير فليس من حق أحد أن يخرج المسلمين عن دينهم، وحضرتك تطلب الشواهد، والشواهد تخرج عن الحصر. الإسلام كان يشكل كما أسلفتم دين أفريقيا الأساسي، وهناك 30 لغة إفريقية كانت تكتب بالخط العربي. انخفض عدد المسلمين في أفريقيا إلى 316 مليون. 316 مليون هذه نصفها من العرب في الشمال الأفريقي. إذن
أفريقيا التي نتحدث عنها وهي غير العربية عدد المسلمين فيها الآن لا يتجاوز 150 مليون نسمة. وإذا ما علمنا أن تعداد أفريقيا مليار نسمة رأينا أنها نسبة أقل بكثير عما كانت عليه في أوائل هذا القرن. بالمقابل ارتفع عدد الكاثوليك من 1 مليون في عام 1902 إلى 329 مليون و882 ألف، ولنقرب الرقم سنقول 330 مليون نسمة في عام 2000 الآن. أما كيف حدث ذلك؟ ففي أفريقيا الآن 1.5 مليون كنيسة. عدد أعضاء هذه الكنائس 46 مليون نسمة. في كل ساعة يتحول إلى النصرانية 667 مسلم. في كل يوم These numbers are very large indeed. Memang. Wow. Hilang suara palidah. Iya, jadi dikatakan ini ya adalah setiap jam 667 muslim masuk Kristen. Setiap hari 16.000 muslim masuk Kristen. Setiap tahun 6 juta muslim masuk Kristen. Ini fakta. Bukannya hanya ngoceh, modal congor, di dunia banyak yang mualaf, tapi nggak pernah ada datanya. Teriak-teriak berkaing-kaing. Di Amerika banyak yang mualaf, di Eropa banyak yang mualaf. Kita lihat bagaimana Eropa sudah menentang Islam. Nah, loh. 16,000 في كل عام 6 مليون. According the reports of the Ya, past decade, ini kita lihat bagaimana di Eropa sendiri sudah muak ya. Kita lihat sangat muak mereka, makanya mereka berpindah menjadi Kristen dan menjadi pengikut Yesus. Kita bicara pakai data ya, bukan modal congor. Kita dengar. Pertumbuhan gereja tertinggi di dunia 380% per tahun. Ini berita di Indonesia. Dunia 380% per tahun. Dulu umat Islam 99%, sekarang tinggal lebih kurang 80% umat Islam. Data statistik pada 2000 dan 2010, Islam turun setiap tahun 1%. Sebaliknya Kristen tumbuh pesat. Buku agama di Indonesia tertulis di dalam buku namanya Agama di Indonesia dalam Angka. Dinamika demografis berdasarkan sensus penduduk tahun 2000 dan 2010. Hampir 20%. Pertumbuhan gereja kita tertinggi di dunia 380%. Lihat Nania, pemenang Indonesian Idol, habis sholat subuh murtad. Lihat yang murtad, pertumbuhannya. di dalam surga. Mereka sudah muak dengan ajaran seperti ini ya. Oke, kita lihat yang di Eropa. Kita lihat yang di Eropa ya. Supaya ini berkenan dengan topik kita. Kalau memang Isa itu adalah Yesus Kristus, betul nggak? Ya. Kenapa banyak yang murtad? Nah, loh. Kan itu pertanyaannya. Betul. Betul apa betul? Betul. Kalau memang Isa AS itu adalah Yesus Kristus, kenapa banyak yang murtad? Oh, kami mencintai Yesus. Iya. Ya. Pertanyaannya, kenapa banyak yang murtad? Kalau memang Isa adalah Yesus, gampang mencari
mencari datanya gampang, faktanya gampang. Kita dengarkan lagi dari Indonesia dulu ya. MUI saja resah dan gelisah. Malu aku, malu. Wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Majelis Ulama Indonesia kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Majelis Ulama Indonesia kembali resah. Kenapa banyak orang Islam yang murtad, artinya keluar dari agamanya di daerah Langkat? MUI menganggap jumlah mereka yang murtad itu tidak sedikit. Persoalan murtad ini memang sering menjadi keprihatinan lembaga atau organisasi Islam di Indonesia. Pihak yang sering menjadi objek kesalahan adalah pihak luar. Dalam hal ini agama yang dijadikan sebagai agama pindahan. Dalam kasus Langkat, katakanlah agama Kristen. Menurut Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, ada dua pihak yang menjadi penyebab mereka murtad. Pertama, pihak eksternal. Pihak eksternal ini mereka sebut MUI kejang-kejang karena banyak yang murtad. Kita lihat lagi bagaimana murtadin ini, dan mereka menghibur hatinya dengan mengatakan banyak yang mu'alaf. Kita dengarkan. Dan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak kali alasan. Tetapi ustadz-ustadz, ulama-ulama dan Ini namanya pendeta gembul. Jil ini. Ya, pendeta gembul, Pak. Pendeta gembul ini dari gereja Calvinis. Gereja Calvinis ini, gereja Calvinis. Ya, kita lihat ya. dan sebagainya, banyak di antara mereka yang malah memberitakan hal yang sebaliknya. Di Amerika Serikat berbondong-bondong masuk Islam. Itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak kali alasan. Tetapi ustadz-ustadz, ulama-ulama dan sebagainya, banyak di antara mereka yang malah memberitakan hal yang sebaliknya. Di Amerika Serikat berbondong-bondong masuk Islam. Di Eropa berbondong-bondong masuk Islam. Ribuan umat muslim masuk Islam setiap hari dan sebagainya. Itu kan sebenarnya berita bohong, itu berita hoax. Tapi kenapa ditampilkan oleh ustadz-ustadz itu berita-berita itu? Ya untuk itu, untuk mengalihkan agar kita tidak resah, agar kita tidak berjuang, agar kita tidak fokus pada solusi, tapi biar kita tentram, biar kita enak, biar akhirnya masalah yang sesungguhnya terjadi, yaitu kemurtadan massal di dunia Islam, itu ditutupi, bukan diselesaikan masalahnya. Karena kita tuh gak mau berjuang gitu, kita tuh pengennya rebahan gitu, pengen rebahan lihat kabar-kabar baik gitu. Padahal kalau misalkan kita lihat kabar buruk, kemudian menyikapinya, kemudian berpikir solusinya apa, mungkin kita akan menemukan masalahnya di mana dan kemudian menemukan titik terangnya apa. Tapi kita tidak mau. Oh iya benar, ada yang kasih saran ini. Katanya dia tahu ini pendeta dari gereja Isa Al-Masih, Pak. Oh, Isa Al-Masih. Dari gereja Isa Al-Masih atau gereja Isa Alaihissalam. Kayaknya saya kenal ini Pak Lidara. Ya. Si gembul ini. Melakukan itu, kita malah memilih untuk mencari kebohongan-kebohongan demi menutupi fakta itu. Ya. Jadi untuk menutupi sakit hatinya, menyebarkan hoaks. Di Eropa banyak yang mu'alaf, di Amerika banyak yang mu'alaf, pala lu bau menyan. Oke ya, itu fakta ya. Kita di sini berbicara fakta, nggak pakai congor teriak-teriak ya. Ya. Semua ada datanya, dan umat mayoritas di dunia sekarang adalah Kristen. Itu fakta. Baik, kita masuk ke dalam topik. Nah, kita akan baca dulu firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan ini satu-satunya firman Tuhan dari Tuhan yang benar, bukan hantu yang ngaku-ngaku jadi Tuhan, yang menciptakan bumi yang dihamparkan. Kita akan baca Alkitab kita. Kita akan baca dari satu mana ya tadi ya, satu ini dari 2 Korintus 11 ayat 4. Karena ada Yesus yang lain
yang jadi Isa. Makanya Alkitab sudah ribuan tahun lalu sudah mengantisipasi. Betul apa betul? Karena Alkitab sudah sangat tahu nanti akan ada yang mengaku-ngaku jadi Yesus. Dia mengaku-ngaku bahwa itu adalah Yesus. Nah, sekarang terjadi. Isa AS dikatakan adalah Yesus. Makanya 2 Korintus 11 sudah mengantisipasi itu. Ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, yaitu Yesus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Jadi ada orang-orang licik sekarang yang mau menyesatkan umat Kristen dengan mengatakan Isa adalah Yesus. Sama, nggak ada bedanya. Maka di ayat 4 dikatakan, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain, yang katanya adalah Isa, daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain ya daripada yang kamu telah terima, bersabar saja. Karena dikatakan bahwa jika ada orang yang memberitakan Injil yang lain yang katanya gedebuk dari langit, maka terkutuklah dia, kata Alkitab, bukan kata saya. Tadi kita sudah baca di 2 Korintus 11, jika ada yang memberitakan Yesus yang lain, Isa katanya adalah Yesus, artinya itu adalah Yesus yang lain, maka terkutuklah dia. Jelas ya, terkutuk itu artinya apa? Adalah setan, iblis alias dajjal. Ya, itu jelas. Kemudian kita akan baca di 1 Timotius 6 ayat 3 dan 4. 1 Timotius 6 ayat 3 dan 4 yang mengatakan seperti ini. Jika seorang mengajarkan ajaran yang lain tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, karena Isa mengajarkan perkataan yang buruk dan tidak sehat, yang bukan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran sesuai ibadah kita. Isa mengajarkan bertentangan dengan Yesus, maka ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, seperti channel-channel sampah yang ada. Mereka bersilat kata dengan mengatakan Yesus adalah Isa. Kami beriman kepada Yesus, katanya. Mereka adalah orang-orang bodoh yang berlagak tahu, dan penyakit mereka mencari-cari soal yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Jika dia mengajarkan ajaran yang lain yang bukan dari Yesus. Ya, jadi jelas di dalam Alkitab dikatakan kalau ada yang mengajarkan Yesus yang lain, ya, dan mengatakan Isa adalah Yesus, maka terkutuklah dia, dan dia adalah setan alias iblis alias dajjal. Jangan percaya
Karena Yesus adalah Yesus. Isa adalah Isa. Orang yang berbeda. Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Ibunya adalah Maryam ukta Harun, saudara Harun yang hidup 1500 tahun sebelum adanya Maria, ibu Yesus yang melahirkan Yesus. Ya, itulah ajaran sesat menurut Alkitab, bukan menurut saya. Ya, karena apa? Karena dia mengajarkan, katanya ada Injil yang lain yang gedebuk dari langit yang diberikan kepada Isa. Padahal Injil itu adalah Yesus Kristus sendiri, dan tidak pernah Injil itu gedebuk dari langit. Yesus itulah Injil yang hidup. Yesus itulah yang bernama Injil. Ya, kita baca di Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Nah, ini yang seru. Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yaitu Yesus Kristus, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injil lain yang gedebuk dari langit. Ya, ini Galatia 1 ayat 6 mengatakan, ya, bahwa Injil yang lain yang gedebuk dari langit. 7, yang sebenarnya bukan Injil. Kata Alkitab, bukan Injil. Kalau bukan Injil, pasti sampah. Betul apa betul, Pak? Alkitab yang katakan, kalau mengikuti suatu Injil lain. Betul, Pak Saudara. Iya, Injil lain. Karena Injil itu adalah Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, itulah Injil, bukan buku, bukan gedebuk dari langit. Yang namanya Injil adalah Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, bukan yang lain. Jadi yang mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Itulah Dajjal, alias hantu, alias iblis, alias setan. 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat datang dari sorga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi kalau ada orang yang percaya ada Injil yang gedebuk dari langit, bukan percaya kepada Injil yang sudah diberitakan oleh para rasul, yang adalah Yesus Kristus sendiri, yaitu kabar sukacita dan kabar kebenaran. Maka jangankan manusia, jika ada malaikat saja dari sorga yang mengatakan ada Injil gedebuk dari langit yang diberitahukan kepada kita, maka terkutuklah dia dan pasti jadi kera di dalam neraka. 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang kamu terima, terkutuklah dia. Jelas, terkutuk. Karena jadi pengikut hantu alias iblis alias Dajjal. Jangan percaya, hanya ada satu Injil di dunia ini, yaitu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Tidak ada kitab
yang namanya Injil yang gedebuk dari langit. Dan tidak ada Yesus yang bisa disamakan dengan orang lain yang mengaku-ngaku Yesus. Yesus lahir di Migdal Eder, di kandang domba, dari ibunya bernama Maria, suku Yehuda, istri dari Yusuf, keturunan Daud. Kemudian minta disamakan dan mengemis-ngemis, nangis-nangis minta disamakan dengan Isa yang lahir di bawah pohon kurma, lahir dari perempuan bernama Siti Maryam, saudara perempuan Harun, yang hidup 1500 tahun sebelum Maria. Dan Maryam di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Maryam saudara Harun itu, saudara Musa itu, seorang nabi. Maryam atau Miriam anak Amran, saudara perempuan Harun dan Musa, itu seorang nabiah atau nabi perempuan, dan tidak melahirkan anak, apalagi ditiup-tiup farjahnya oleh malaikat. Dan hidup 1500 tahun sebelum Maria, ibu Yesus, mengandung Yesus. Dan Maryam ini seorang nabiah. Karena apa? Tidak mungkin Maryam hamil 1500 tahun kemudian melahirkan Isa yang katanya Yesus. Hil yang mustahil. Dan Maryam ini atau Miriam saudara Harun dan saudara Musa anak Amran, sukunya adalah suku Lewi. Berbeda. Maria suku Yehuda. Jangan katakan bahwa Yesus adalah keponakan Musa dan Harun. Itulah kitab dongeng antah berantah yang tidak jelas asal usulnya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak King. Ada yang mau ditambahkan sebelum kita lanjut? Ya, kalau bagi saya secara pribadi ya, jelas Isa itu katanya beragama Islam. Isa AS. Bagaimana mungkin Isa AS yang beragama Islam itu mau disamakan dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan? Ya, langit dan bumi. Tentu tidak sama. Isa itu kan orang Arab. Dia berbahasa Arab. Sedangkan Yesus Kristus dari garis keturunan Daud, dia adalah orang Yahudi asli. Bukan orang Arab. Makanya tidak ada AS. Kalau ada yang bilang, Isa itu Muslim, itu Isamu, bukan Yesus. Kalau Yesus juru selamat, sang penebus dosa, mengajarkan kasih, bukan mengajarkan membunuh orang. Tidak. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Karena hanya dia yang mampu menggenapi hukum Taurat, jadi bukan Isa. Kalau Isa itu jelas tadi saya katakan dia orang Arab, dia beragama Islam. Tapi Yesus turun ke dunia ini, dia tidak mengajarkan agama. Dan dia tidak beragama. Karena dia Tuhan. Untuk semua bangsa. Agama itu kan supaya tidak kacau. Dari bahasa Sanskerta. Makanya Yesus tidak pernah berbicara agama. Tentu saja Yesus Kristus dengan Isa itu berbeda. Apalagi dikatakan
ibu daripada Isa itu adalah Miriam. Bukan Maria ya, bukan Maryam, Miriam. Yang adalah ukhta Harun. Adalah saudara Harun dan Musa. Yang hidup di zaman Harun dan Musa. Berarti sebelum Yesus 1500 tahun. Bagaimana mungkin saya percaya Isa yang lahir di bawah pohon kurma dengan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem, ya, di Migdal Eder, di kandang domba itu, yang ditaruh di palungan, dibedong dengan kain lampin. Jadi jelas bukan, saudara. Yesus jelas turun ke dunia ini untuk menebus dosa manusia, berarti dia datang ke dunia untuk mati, menebus dosa. Sedangkan Isa tidak punya misi. Isa disalib, masalahnya apa? Tidak jelas. Apakah Isa punya 12 rasul dan 70 murid? Tidak jelas. Mereka hanya bilang, oh karena Israelia, dia mempunyai hawariun 12 orang. Lah, lalu yang 70 muridnya kemana? Makanya mau dicocok-cocokin pun nggak akan sama. Dan ingat, Yesus Kristus tidak pernah membawa Injil, nenteng-nenteng Injil ketika dia masih bayi, masih nenen, masih minum susu, masih netek ke ibunya. Tidak pernah ada tertulis di kitab kita seperti itu. Kecuali Isa yang katanya diberi Injil. Nah, masalahnya Injil itu mana barang buktinya? Kok hilang begitu saja? Itu kan sangat berharga Injil itu. Kalau memang Tuhannya sama, untuk apa Tuhan memberikan kisah dua orang yang berbeda? Coba kita pakai akal kita. Kalau Tuhan itu sama, kenapa dia mesti turunkan Yesus? Kenapa dia turunkan Isa yang berbeda? Yang satu berbahasa Arab, yang satu berbahasa Ibrani. Yang satunya namanya Ibrani Yeshua HaMashiach atau Yehoshua HaMashiach. Yang satu bilang Isa Al-Masih. Ngapain Tuhan bermain-main kalau memang dia Tuhan yang Maha Tahu? Tidak perlu, saudara. Kenapa Tuhan yang satu bilang ini disalib, sedangkan Tuhan yang sama bilang ini tidak disalib, diserupakan? Berarti Tuhan main sulap dong. Berarti Tuhan bertakia di sini kalau memang Tuhan yang sama. Jelas ini bukan Tuhan yang sama, jelas bukan ini orang yang sama. Karena dari zaman saja berbeda. Isa berada di zaman sebelum Masehi. Sedangkan Yesus ada di 1 Masehi. Karena itu tahun Masehi adalah tahun Mesaya. Ya, pemisah zaman. Sudah diabadikan dengan nama Yesus. Siapa nabi yang mempunyai nama besar yang namanya diabadikan sebagai tahun pemisah? Pemisah zaman. Hanya Yesus, saudara. Dan Yesus secara jasmani dia punya ayah namanya Yusuf. Dia punya ibu namanya Maria, bukan Miriam, bukan. Dan dia lahir sudah jelas, bukan di bawah pohon kurma seperti yang dikatakan Isa. Ibunya melahirkan di bawah pohon kurma sendirian, nggak ada orang yang bantu. Dan katanya pohon kurma itu bisa menekuk ke bawah. Saya pergi ke Israel dengan palidarah. Saya goyang-goyangkan itu pohon kurma. Tidak bergoyang, saudara. Karena batangnya lebih besar dari batang pohon kelapa. Itu kurma itu jenisnya seperti pohon apa di sini? Kelapa sawit. Tingginya ya sekitar 6 meter lah. Tidak mungkin seorang yang hamil besar mau melahirkan bisa menggoyang-goyang yang namanya pohon kurma.
Kalau Anda tidak pernah ke sana, Anda tidak tahu pohon kurma. Tapi saya dan teman-teman, bulan Oktober tahun 2023, saya ke sana. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, pohon kurma itu nggak mungkin bisa digoyang. Apalagi orang yang hamil. Jadi jelas ini bukan Yesus Kristus. Isamu, nikmati saja Isamu. Yesusku, aku nikmati Yesusku. Jadi jangan disama-samain, saudara. Berbeda. Ya, ajarannya pun berbeda. Yesus mengajarkan kasih, Isa mengajarkan apa? Dari zaman jelas sudah berbeda. Dari agama, dia beragama, Yesus tidak beragama. Yesus orang Yahudi asli, dia turun sebagai manusia, dia mengajarkan kasih. Berbeda, saudara, ini jelas berbeda, bukan orang yang sama. Jadi jangan dipaksa. Jangan melihat, oh ini mirip. Tidak sama, karena bukan Tuhan yang sama. Kalau Tuhan yang sama, ngapain dia kerja capek-capek? Yang satu dia turunkan di Arab, yang satu dia turunkan di Bethlehem. Istilahnya seperti itu. Yang satu lahir di Bethlehem, yang satu lahir di Anta-Beranta. Cuman ditebak-tebak, katanya di Yeriko. Tapi arkeologinya mana, bro? Kalau Yesus saya sudah pergi tempatnya di mana? Padang Gembala itu saya lihat dengan mata kepala sendiri, Padang Gembala. Di mana Yesus ditaruh di tempat yang namanya Palungan, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Ada sampai sekarang arkeologinya, udah 2000 tahun lebih. Nah, kalau Isa, pohon kurmanya di mana, bro? Di mana? Data-data arkeologinya itu harus diabadikan. Jadi jangan disama-samain lah, itu jelas orang yang berbeda. Jangan disama-samain, hargailah perbedaan itu. Karena perbedaan itu indah. Nikmati saja Isahmu sebagai seorang nabi. Tidak lebih dari itu. Sedangkan Yesus adalah Tuhan karena dia adalah firman-Nya Tuhan yang menjadi manusia. Jadi berbeda, saudara. Konsepnya berbeda. Cara pandangnya berbeda, ajarannya berbeda, langit dan bumi nggak sama. Kalau Yesus dia berani hadapi kematian itu. Karena apa? Maut nggak bisa membelenggu Yesus. Roh maut nggak bisa belenggu Yesus. Malah Yesus bangkit pada hari ketiga, menunjukkan kuasanya dia, menunjukkan kemahakuasaannya dia. Makanya Yesus ketika bangkit dia berkata, "Hai maut, di mana kesengatanmu?" Sengatan maut ia adalah hukum Taurat. Jadi saudara, Yesus sendiri sudah berkata bahwa nanti ada yang mengaku namanya. Ada yang datang mengaku dia adalah Yesus. Mengaku dia adalah sama dengan Yesus. Jangan percaya kata Tuhan Yesus. Karena itu palsu. Benar terjadi. Bukan dongeng, terjadi, benar. Setelah Yesus naik ke sorga 2023 tahun yang lalu. Ya. Ketika Yesus naik ke sorga 600 tahun kemudian, 700 tahun kemudian, ada orang yang datang mengajarkan bahwa ada yang namanya Isa, dialah Yesus. Pret! 700 tahun kemudian, bro, saya nggak mungkin percaya. Kenapa Tuhan capek-capek? Oh, dia sudah angkat Yesus naik ke sorga, Yesus sudah pulang ke sorga, kembali bersatu dengan Bapa sebagai firman, karena dia rohnya Elohim itu sendiri. Kok datang-datang lagi ngaku-ngaku Isa, ganti nama, ganti cerita, ganti kisah. Yang ini Miriam ditiup-tiup farjahannya oleh Jibril katanya. Bayangkan, Jibril datang buka roknya si Miriam lalu meniup-niup farjahannya. Sehingga Miriam hamil. Tapi beda dengan Yesus. Kalau Yesus tuh Gabriel yang datang.
Dan Gabriel menyatakan engkau akan mengandung seorang bayi laki-laki dan namakan dia Yesus. Jelas. Bukan meniup-niup farjaha orang, itu mah kurang ajar. Coba ada seorang laki-laki yang ganteng, tiba-tiba buka rok orang, buka celana dalam orang, lalu tiup-tiup farjahanya. Kurang ajar nggak? Ditendang aja, kalau saya tendang, saudara. Itu laki-laki kurang ajar namanya. Beda dengan Yesus. Kalau dengan Yesus, malaikat Gabriel itu datang, dia mengucapkan syukur. Itu namanya pelecehan seksual. Nah, itu harus kena pasal itu, Pak Lidara. Kalau Pak Lidara pada saat itu ada, penjarakan dia. Jadi saudara, beda orangnya. Masa Tuhan iseng ya? Sudah kasih Musa yang tidak pernah disambar petir. 3.000 tahun kemudian ada orang yang datang ngaku-ngaku nama Musa. Menampar malaikat maut sampai copot matanya. Bahkan batu mencuri bajunya Musa lagi mandi. Iseng banget itu kisahnya. Kalau Tuhan yang sama, ngapain dia turunkan Musa sampai 2? Ngapain dia turun Abraham jadi 2 orang? Ngapain dia turun Adam sama Hawa? Oh, mereka hanya ada Adam doang. Hawa nanti nyungsap ke tempat lain. Ngapain dia turunkan Adam ada 2? Adam yang satu tidak menjadi nabi, Adam yang satu katanya ada menjadi nabi AS. Menjadi AS. Alaihi wasallam. Ya, Yunus AS. Ngapain Tuhan ini iseng banget kerjaannya? Apa Tuhan nggak punya kerjaan yang lain kalau memang Tuhan yang sama? Kok kasih Musa ada 2? Kok kasih Abraham ada 2? Yang satu Abraham, yang satu diganti nama jadi Ibrahim. Yang satu Yunus AS. Padahal yang satu Yunus bin Amitai, orang Ibrani asli. Yang satu Yusuf AS. Yusuf tidak pernah jadi nabi. Yusuf adalah seorang perdana menteri, orang nomor 2 di Mesir. Tidak pernah jadi nabi dan tidak kepengen jadi nabi. Tapi kok yang di sana Yusuf jadi nabi? Iseng banget kalau Tuhannya sama. Ini sudah membuktikan kitabnya juga berbeda. Taurat, Mazmur, kitab para nabi, Injil, semua ditulis oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi yang di seberang sana dihafalkan. Saudara mau pilih yang mana? Pilihan ada di tanganmu. Kalau saya pilih yang duluan datang. Musa yang duluan datang. Musa yang membebaskan bangsa Israel, orang Yahudi, dari tangan Firaun. Saya memilih Musa yang menunjukkan tongkatnya di atas Laut Merah dan laut itu terbelah. Bukan Musa yang memukul tongkatnya ke atas Laut Merah dan laut itu terbelah. Saya pilih Musa yang hanya angkat tongkatnya di atas laut dan terbelah. Dan saya pilih Abraham yang menyerahkan anak tunggalnya yang bernama Yitzhak. Bukan Ismail. Saya pilih Abraham yang tidak pernah dibakar. Anda mau pilih Abraham yang dibakar, Ibrahim yang dibakar, itu derita lo. Saya nggak peduli itu. Jadi jelas di sini, kalau Tuhan dikatakan sama, Sang Penciptanya sama, kenapa iseng dia bikin? Sudah Yesus turun Isa, sudah Abraham turun Ibrahim, sudah Musa turun Musa AS. Ya, sudah Yusuf ben Yakub turun lagi Yusuf ya, AS. Sudah turun Salomo, sudah dikasih Salomo, Raja Salomo, raja ketiga orang Israel, bangsa Israel, turun lagi Raja Sulaiman AS. Apakah Tuhannya sama? Apakah Tuhan, kalau Tuhan sama, iseng itu Tuhan, saya nggak percaya dia. Tentu Tuhannya berbeda. Tuhan yang saya imani, Tuhan yang saya baca firman-Nya,
yang ditulis oleh Musa mengatakan pada mulanya, pada awalnya, Yod-Heh-Vav-He menciptakan langit dan bumi. Tidak ada kapal lewat. Tidak ada kapal lewat. Untuk apa itu kapal lewat? Siapa pilot? Siapa itu kaptennya? Buat apa itu kapal lewat? Dari bahan apa itu kapal? Tidak pernah saya baca di Taurat yang begitu Tuhan menciptakan langit dan bumi, ada kapal lewat. Ngapain itu kapal? Dia mau kemana? Orang laut belum ada. Laut belum ada, saudara. Kok bisa ada kapal lewat? Itu mah palsu. Jangan percaya. Ikutin kitab Taurat. Yang sudah jauh terlebih dahulu ada ribuan tahun yang lalu. Sebelum adanya abad ke-7. Jadi saudara mau pilih ketika Yod-Heh-Vav-He datang kepada nabi-nabinya dan berfirman, Musa, tuliskanlah firmanku ini. Jelas ada ayat-ayatnya saudara, bukan karangan. Anda bisa baca di dalam kitab Keluaran 34 ayat 27. Tuhan memerintahkan Musa, hambanya, untuk menuliskan firman Tuhan. Jadi tidak pernah Tuhan Yod-Heh-Vav-He datang kepada Musa, hafalkan firmanku. Nggak ada, saya nggak pernah baca di Alkitab itu, saudara suruh hafal, nggak ada. Makanya Tuhannya berbeda, saudara. Kalau Tuhan yang sama, satu disuruh tulis, satu disuruh hafal, saudara mau percaya? Iya, betul. Betul nggak, Pak Lidara? Iya, haleluya. Silakan lanjut, Pak Lidara. Oke. Saya berasap ini. Udah, jangan berasap. Oke. Sebelum ke ada Lemerian. Oh, ada Jenderal Ikim. Kita kasih dulu ya, daripada nanti room ini diacak-acak sama Jenderal. Kita ini. Tapi sebelum ke Jenderal, kita mau baca dulu. Tolong Lemerian, kamu bacakan dulu firman Tuhan ini. Nah, baca yang kenceng. Baca yang kenceng ya, Lemerian. Jangan. Sepeda satu. Nanti dapat sepeda satu ya. Oke, kita baca. Beda ada. Silakan. Silakan. Lapor jenderal, saya baca dulu. Ya. Ada kopral juga. Keluaran 15 ayat 20 yang kencang dibaca. Oke, Keluaran 15 ayat 20. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Jadi Maryam saudara Harun, Keluaran 15 ayat 20, lalu Miriam nabiah itu, ukta Harun, saudara perempuan Harun, mengambil rebana lalu menari-nari. Jadi Maryam ini lihat menari-nari. Dia menyanyi-nyanyi serta menari-nari, menari-nari dan menyanyi-nyanyi dengan rebana. Dia seorang Pohon kurma nggak ada, Pak ya? nggak ada. Dia seorang nabiah. Sambil main rebana sambil goyang-goyangin pohon kurma, Pak. Iya, dia seorang nabiah. Coba tolong dibandingkan dengan ini. Ini 1500 tahun sebelum ayat ini ada. Yang tadi Kejadian 15, Keluaran 15 ayat 20 itu sudah 2000-3000 tahun lalu sebelum ayat ini keluar. Coba bacakan ayat ini. Lemerian Rogesetar. Oke, kita bacakan ini ya. Oke, tolong dibacakan. Ini ayat ini 4000 tahun sesudah Keluaran 15 ayat 20 tadi. Silakan Lemerian dibacakan. Oh, belum tampil. Waduh, ini nih.
Ini tulisannya aja udah tulisan apa ini? Wahai saudara perempuan Harun dalam kurung Maryam, ayahmu bukan seorang yang berperangai buruk dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Oke, ini ayat ini keluar 4000 tahun setelah Keluaran 15 ayat 20 tadi yang menjelaskan Maryam Nabiah, seorang nabi perempuan, saudara Harun mengambil rebana dan menari-nari. 4000 tahun kemudian keluar ayat ini. Kira-kira saya hanya mau menyampaikan kepada yang di live chat dan yang menyaksikan live ini dimanapun berada, ayat yang mana yang menjiplak dan yang dijiplak pertama, dan ayat mana yang kalian percaya? Keluaran 15 ayat 20 atau Maryam nomor 28? Yang Silakan. pasti yang asli itu yang duluan ada, Pak. Iya. Silakan ditentukan sendiri. Mau percaya yang mana? Mau percaya yang asli atau yang jiplakan? Keputusan Asli dong. di Yang asli tangan lah. Anda. Yang aslinya Pak, saudara. Iya, karena sama. Keluaran 15 ayat 20 yang menyatakan lalu Maryam Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Sedangkan di ayat ini Maryam nomor 28 mengatakan, wahai saudara perempuan Harun dalam kurung Maryam, ayahmu bukan seorang yang berperangai buruk dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Dan Maryam di sini tidak pernah menari-nari. Adanya cuman ngumpet di dalam tendanya karena dianggap sebagai perempuan pezina. Sedangkan Maryam saudara Harun tadi di Keluaran 15 ayat 20, dia bebas merdeka, tidak pernah dikatakan sebagai perempuan pezina, bahkan dia menari-nari bersama perempuan-perempuan lain. Keputusan di tangan Anda, mau percaya yang asli atau percaya yang gombal-gambul yang ada 4000 tahun setelah adanya Keluaran 15 ayat 20. Silakan Pak Jenderal Ikim. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.